Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Trisna Rizal dari kelas 9F SKI 1. Abdur Rauf Asingkili. Abdur Rauf Asingkili adalah ulama besar yang lahir di kota Singkil, Aceh. Nama asli beliau adalah Abdur Rauf Al-Fansuri. Abdur Rauf Asingkili adalah orang yang pertama yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Ia menulis berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Kitab tafsirnya merupakan kitab tafsir pertama di Indonesia. Abdur Rauf Asingkili mempelajari tarekat Syatariah pada Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Abdur Rauf Asingkili memperoleh ijazah dari mempelajari tarekat tersebut, sehingga memiliki hak untuk mengajarkan. Abdur Rauf Asingkili kembali ke Aceh dan segera mengajarkan ilmu yang didapatkan kepada penduduk Aceh. Abdur Rauf Asingkili mengembangkan dan mengajarkan tarekat Syatariah pada masyarakat. Tarekat Syatariah yang diajarkan oleh Abdur Rauf Asingkili bertujuan untuk membangkitkan kesadaran manusia terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. 2. Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama besar yang sangat berpengaruh dan berperan penting dalam sejarah Islam. Ia banyak menulis kitab agama dan pernah menduduki jabatan mufti Kesultanan Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan tahun 1710 Masehi. Ayah dari Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Ketika Muhammad Arsyad Al-Banjari berusia 7 tahun, Sultan Tahlilullah meminta kepada orang tua Al-Banjari agar bersedia menyerahkan untuk dididik di istana sekaligus diangkat anak oleh Sultan. Sultan tertarik karena kecerdasan dan keterampilan Al-Banjari yang diketahui Sultan ketika mengunjungi Lok Gabang. Ketika berusia 30 tahun, Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Mekah oleh Sultan Tahlilullah untuk menuntut ilmu. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh kerajaan. Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu di Mekah selama kurang lebih 30 tahun. 3. Syekh Khalil. Syekh Khalil lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Syekh Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Syekh Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Saat berusia 24 tahun, Syekh Khalil menikah dengan Nyai Asyik, putra Lodra Putih. 4. Kiai Haji Soleh Darat. Muhammad Soleh bin Umar yang dikenal Kiai Haji Soleh Darat lahir pada tahun 1820 Masehi, merupakan ulama besar pada zamannya. Ilmunya yang tinggi tidak hanya dilihat dari karya monumental, tetapi juga keberhasilan murid-muridnya menjadi ulama besar di Jawa. Ayahnya Kiai Umar merupakan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro selain Kiai Sada dan Kiai Martadha. Kiai Haji Soleh Darat lahir di Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820 Masehi. Beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1320 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang. 5. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Abdus Samad lahir sekitar tahun 1704 Masehi di Palembang.
Ia merupakan putra dari Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahhab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani, seorang ulama keturunan Arab yang diangkat menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18, sementara ibunya Radin Ranti, wanita asli Palembang. Beranjak dewasa, orang tua Al-Palimbani mengajaknya ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai menunaikannya, Al-Palimbani memilih untuk menetap di sana dan memperdalam ilmu agama. Di Makkah dan Madinah, ia bertemu dengan ulama Nusantara lain yang juga sedang menuntut ilmu, seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahhab Bugis, dan Abdul Rahman Al-Batawi.